Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, berkah terus, dan sehat terus ya. Amin. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang cairan infus lagi teman-teman. Nah, jadi ada yang nanya dan bahkan banyak pertanyaan dari orang awam. Kalau badan lemes itu harus diinfus nggak sih? Jadi pada orang yang lemas itu nggak harus diinfus. Kenapa? Karena infus sendiri fungsinya atau tujuannya untuk mengganti cairan yang hilang di dalam tubuh. Nah, pertama kita harus tahu dulu penyebab lemesnya apa. Kalau penyebab lemesnya kehilangan cairan atau enggak dehidrasi di sini ada tiga tingkat ya, ringan, sedang, sampai berat. Kalau masih ringan belum tentu butuh cairan infus, masih bisa minum. Nah, sedangkan kalau yang udah sedang bahkan berat itu memang membutuhkan infus. Tahu dari mana derajat cairannya banyak kehilangannya gitu ya teman-teman. Nanti gua akan bahas di video lainnya ya. Jadi penyebab lemes itu ada banyak ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman belum makan atau enggak puasa, apakah harus mesti diinfus? Iya kan enggak gitu. Terus misalnya habis lari jogging jauh banget, jalan sampai 10 km joggingnya gitu, apakah perlu diinfuskan? Enggak, cukup istirahat, minum, juga nanti pulih kembali badan teman-teman. Jadi enggak semua orang lemes itu harus diinfus gitu ya. Apalagi orang yang cairannya memang cukup. Ya, kalau cairannya cukup ya apalagi jangan diinfus. Kalau diinfus nanti akan malah ada bahaya teman-teman. Bukan bahaya sih, intinya merugikan tubuh sendiri gitu. Takutnya memicu malah jadi sakit kelebihan cairan gitu ya. Jadi intinya enggak semua orang lemes itu harus diinfus. Biasanya sih kalau di rumah sakit itu nanti dicek dulu labnya ya, periksa darah. Dari hasil lab laboratorium darahnya nanti ketahuan ya ini perlu cairan atau enggak tubuhnya, dan cairan apa yang diperlukan. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.